Alhamdulillah. Udah sampai aja kita di Jawa Timur, Ustaz. Alhamdulillah. Hari Jumat, sore hari, barokah, Masya Allah. Dan sekarang kita ada di salah satu usahanya orang tua murid di Kutab, Ustaz. Nah ini tempat kopi, Ustaz. Dia namanya Kopilogi, Masya Allah. Kopilogi. Iya. Saat ini hari Jumat barokah, sore pula, Ustaz. Gimana, Ustaz? Selalu banyak orang berupaya melakukan banyak kebaikan-kebaikan di hari yang barokah Jumat dan suka ngambil di penghujungnya saat Jumat itu. Ada sore ya? Sore ya, Masya Allah. Sore. Dan judul kita unik, Ustaz. Antum ngasih judul di sore hari ini. Apa judulnya tadi apa? Judulnya apa ya tadi ya? Pada apa tadi, Ustaz? Sore hari, Ustaz. Suatu sore. Ya, tentang suatu sore di hari Jumat. Teringat ini, teringat hadis Nabi SAW. Gimana, Ustaz? Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini. Hadis dihasankan oleh Syalbani. Riwayat Anas bin Malik. Rasul menyampaikan, kata Nabi, iltamisu as-sa'ata allati turja. Carilah waktu yang sangat diharapkan mudah dikabulkan doa. Jadi Nabi sampaikan cari waktu yang kalau berdoa di waktu itu mudah sekali dikabulkan doa. Kata Nabi, fi yaumil jumu'ati ba'dal asri ila ghaibubati syams. Iya. Jadi pada hari Jumat setelah asarnya sampai terbenam matahari. Ini kita di Jawa Timur masih sekarang sudah jam 5 kurang. Ya, tapi belum terbenam matahari ini. Ya, tapi sudah asar lewat dari tadi ya. Iya, betul. Nih, teman-teman yang mungkin di ujung sana belum atau sudah mungkin sudah. 1 jam lebih cepat kan. Oke, jadi teringat itu sih dari kemudian muncul suatu sore itu. Suatu sore di hari Jumat karena ada hadis ini yang kemudian makanya ulama menyampaikan kalau hari Jumat itu ada 2 waktu yang sangat istimewa untuk mudah dikabulkan doa. Yang pertama itu waktu dari mulai itu khatib duduk di mimbar itu sampai nanti selesai sholatnya, sampai selesai sholat Jumatnya. Nah, yang kedua yang sekarang ini, jadi kata Nabi tadi, yaumil jumu'ah min ba'dil asri ila ghaibubati syams. Jadi Jumat dari lepas asar sampai terbenam matahari. Nah, itu setiap Jumat itu hari yang mudah dikabulkan doa itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan, kebahagiaan, dijadikan sebagai ahli surga insyaallah. Itu ya Allah, termasuk antum hari ini berbagi ilmu kepada kita tentang Jumat ini kepada siapapun yang mendengarkan, mudah-mudahan juga ya, insyaallah. Insyaallah. Kalau di sore hari ini jelas kita menuju waktu maghribnya tadi, barangkali antum ingin kasih kita nasihat tentang ilmu dan keutamaannya serta orang-orang istimewa. Oke, menarik ya. Salah satu. Saya ingin bacakan satu kalimat itu. Bagus banget nih. Saya baca kalimat ini di kitabnya Imam Al-Ajurri. Yep. Imam Al-Ajurri itu ulama abad 5. Abad 5 Hijriah, meninggal tahun 460 Hijriah. Imam Al-Ajurri itu punya kitab. Judulnya, salah satu judulnya adalah Akhlakul Ulama. Judulnya Akhlakul Ulama. Ya. Jadi memang ulama-ulama itu ingin memastikan bahwa ulama itu berakhlak gitu. Jadi kalau nanti ditanya agak nakal dikit, memang ada ulama nggak berakhlak, gitu kan? Nggak berani nanya. Biar ulama yang jawab ya, bahwa memang yang nanya antum, jawab antum. Kita nggak berani ya. Iya, biar ulama aja. Kepikiran begitu, saya cuma nggak berani nanya. Iya. Jadi ketika dari sama sahabat sebenarnya kan, para sahabat juga sudah menyampaikan dari dulu kalau ulama itu memang beda harusnya, gitu, secara akhlak. Jadi artinya dituntut seperti itu, itu supaya mereka memastikan bahwa mereka punya akhlak. Kini saya baca ini tentang
kitab Akhlaqul Ulama nih. Bagus banget nih kalimatnya nih. Kata beliau rahimahullah taala, innallaha azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahab. Sesungguhnya Allah SWT azza wa jalla itu memilih khusus dari semua hambanya, itu dipilih siapa yang dicintai. Ini pertama nih ya. Jadi nggak semua orang berarti yang Allah pilih, yang Allah cintai. Nah, yang Allah pilih itu dari orang yang Allah cintai itu fahadahum lil iman. Allah berikan mereka petunjuk untuk memiliki iman, menuju iman. Sudah, kalau sudah itu berarti nggak semua orang dapat hidayah. Nah, ini sekelompok manusia dapat hidayah. Tsumma ikhtassa min sa'iril mu'minin man ahab. Tadi kan yang dapat petunjuk beriman, itu pun masih Allah pilih lagi dari mereka. Jadi nggak semua orang beriman. Paham ya? Jadi seluruh makhluk yang ada itu yang beriman hanya sebagian. Bahkan lebih kecil, lebih sedikit jumlah yang beriman. Dari itu dipilih lagi. Nah, dari orang beriman itu dipilih lagi. Fatafaddala alaihim fa'allamahumul kitab wal hikmah. Nah, yang Allah pilih dari orang beriman itu Allah ajarkan pada mereka Alkitab dan hikmah. Wa faqahahum fid din wa 'allamahum at-ta'wil. Mereka diberikan pemahaman yang dalam tentang agama. Mereka diajari Allah tentang takwil, tentang tafsir. Wa faddalahum 'ala sairil mu'minin. Dan Allah muliakan mereka di atas seluruh orang beriman. Ini posisi ulama nih. Ya, posisi ulama ya. Oke, kita bisa terusnya. Nah, setelah itu kata beliau wadzalika fi kulli zamanin wa awan. Bahwa yang seperti itu ada di semua zaman. Di setiap zaman itu mesti ada orang-orang pilihan yang dipilihlah orang-orang yang mendapatkan hidayah itu dari semua makhluk yang ada. Dari orang beriman itu dipilihlah orang-orang yang berilmu. Oke. Kemudian beliau mengatakan rafa'ahum bil ilm wa zayyanahum bil hilm. Mereka diangkat Allah dengan ilmu dan mereka dihiasi dengan jiwa yang penyantun dan sabar. Oke. Bihim yu'raful halal minal haram. Karena mereka lah maka halal dan haram itu diketahui. Ya kan? Karena beliau-beliau lah kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Oke. Nanti untuk komentar ya. Ilmuin saya bacakan aja nih. Wal haq minal batil, wal dhar minan nafi' wal hasan minal qabih. Ya, karena mereka lah hal dan haram diketahui, hak dan batil juga bisa diketahui, yang bahaya dan yang manfaat kita bisa bedakan, yang bagus dan yang buruk juga bisa kita bedakan. Kemudian fadluhum azim wa khataruhum jazil. Keutamaan mereka besar. Dan posisi derajat mereka juga sangat tinggi. Warasatul anbiya wa qurrah ainil auliya. Jadi mereka ini pewarisnya para nabi dan mereka inilah penyejuk matanya para wali. Luar biasa ya. Al-hitanu fil bahri lahum tastaghfir. Ikan-ikan di laut itu mendoakan mereka. Wal malaikah bi ajnihatiha lahum takhda. Malaikat dengan sayap-sayapnya mereka rendahkan sayap mereka. Jadi malaikat saja merendahkan sayap untuk para ahli ilmu. Wal ulama fil qiyamah ba'dal anbiya tashfa. Para ulama itu dari kiamat nanti setelah para nabi mereka pun bisa memberi syafaat. Allah itu enggak. Majalisuhum tufidul hikmah. Majelis-majelis mereka itu mengalirkan hikmah, memberikan hikmah. Wa bi a'malihim yanzajir ahlul ghaflah. Dengan amal dan karya mereka maka orang-orang yang lalai itu menjadi sadar, menjadi takut. Orang-orang yang sembrono ceroboh itu menjadi takut. Hum afdal minal ubbad. Mereka lebih utama, lebih mulia daripada ahli ibadah. Wa a'la darajatan minaz zuhad. Lebih tinggi daripada orang yang zuhud. Hayatuhum ghanimah wa mautuhum musibah. Hidup mereka itu ghanimah buat kita. Kalau mereka masih hidup bersama kita itu ghanimah buat kita. Jadi kalau kita hidup ada ahli ilmu di sana itu buat kita ghanimah. Ghanimah itu kan harta yang kita dapat melimpah. Kalau mereka meninggal musibah buat kita. Yudzakkirunal ghafil. Mereka mengingatkan orang yang lalai. Yu'allimunal jahil. Memberikan ilmu orang-orang yang bodoh. La yatawaqqa' lahum ba'iqah
wala yukhafu minhum ghailah bihusni ta'dibihim yatanaza'al muti'un wa bijamili mau'idhihim yarji'ul muqassirun jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj. Ini luar biasa ya. Jadi mereka itu kita tidak khawatir, kita tidak pernah tidak khawatir dengan kejahatan mereka ya. Artinya kita berharap mereka justru memberikan kebaikan dengan ya, ajaran yang baik yang mereka miliki. Orang-orang yang taat itu akan selalu berlomba untuk mendapatkannya. Dengan indahnya nasihat mereka, maka orang-orang yang lalai akan kembali. Semua makhluk sangat memerlukan ilmunya. Kemudian beliau mengatakan, fahum sirajul ubbad wa manarul bilad. Mereka adalah lentera bagi hamba dan menara bagi negeri. Lentera bagi hamba, menara untuk bagus deh. Wa qiwamul ummah wa yanabiul hikmah. Mereka itu adalah penopang umat ini dan mereka adalah sumber-sumber hikmah. Hum ghaidus syaitan bihim tahya qulubu ahlil haq wa tamutu qulubu ahliz zaig. Mereka lah yang membuat setan itu marah. Karena mereka lah maka hidup hati orang-orang yang hak, orang-orang yang benar, dan matilah hati orang-orang yang sesat. Mathaluhum fil ard kamathalin nujum. Perumpamaan mereka di bumi seperti bintang. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Karena bintang itulah maka kita mendapatkan petunjuk dalam kegelapan, baik di lautan ataupun di daratan. Idzan tamasatin nujum tahayyaru. Kalau sampai bintang itu tidak ada, maka mereka bingung. Wa idza asfara anha adh-dhalam absaru. Tapi kalau bintang itu bercahaya, maka kegelapan itu pergi dan mereka bisa melihat kembali. Ulama begitulah posisi besar dalam Islam. Ulama itu kayak seperti itu. Itu seindah itu. Tinggi betul. Panjang semua isinya dan lapisannya menurut saya, ya Allah. Jadi kalau posisi anak, Masya Allah, Ustaz Ibnu, jazakallahu khair. Ya kalau syukuran sekalian. Ngopi dulu berarti ya? Iya. Hah? Ini dua ini? Dua. Nggak ngopi sini? Ngopi saya Ibnu, pada sini. Jazakallahu khair. Espresso, Ustaz. Masya Allah. Jadi sambil kita ngopi nih, Ustaz. Masya Allah. Kalau anak kan pasti jelas murid, Ustaz. Jadi yang jelas dari semua tadi term tentang tema ulama itu kan menceritakan tentang keistimewaannya. Ya, sebagai murid yang paling penting adalah belajar serius pada ahli ilmunya. Cuma kalau di sisi untuk supaya memastikan ulama ini bisa terjaga dengan baik, apalagi di tema peran kita sebagai orang-orang ya anak misalnya atau orang-orang yang berharta misalnya, apa ya yang perlu kita lakukan gitu. Gini, bayangkan ya, Nabi itu pernah menyampaikan dalam hadis beliau itu. Kata beliau, akan datang pada kalian para penuntut ilmu. Kalau mereka datang ucapkan marhaban. Marhaban biwasiyati Rasulillah SAW. Selamat datang wahai para penerima wasiat Rasul SAW. Itu cuma penuntut ilmu, murid, santri, ya kan? Datang mau belajar, kata Nabi sambut. Marhaban biwasiyati Rasulillah SAW. Kayak gitu. Makanya Abdullah bin Mas'ud, kan Abdullah bin Mas'ud murid Nabi kan? Nah, pernah merasakan sambutan itu kan? Maka Abdullah bin Mas'ud itu kita tahu nanti guru besar Persia kan? Nah, itu kalau ada santri datang baru mulai belajar, itu udah dipuji duluan. Ya, dikata, beliau mengatakan kalimatnya luar biasa. Di antaranya kalimatnya marhaban biya nabi il hikmah. Selamat datang sumber-sumber hikmah. Jadi dari murid-muridnya. Itu untuk muridnya loh. Bayangkan ya, untuk murid sudah sehebat itu. Maka wajar kalau dalam Islam itu ulama dimuliakan setinggi-tingginya. Nah ya, setinggi itu. Gimana tidak kan? Setinggi itu mereka. Makanya itulah mengapa umat muslim itu saat mereka dalam posisi yang masih dekat dengan syariat,
mereka memposisikan ulama sangat tinggi, sangat tinggi. Karena posisi setinggi itu, sehingga mereka akan berlomba apa saja itu untuk memastikan bahwa para ulama tetap nyaman dengan posisinya sebagai ahli ilmu. Karena mengurusi ilmu itu menghabiskan umur. Allah, saya ingat kisahnya di ilmu hadis itu ada namanya seorang imam besar namanya Ali ibnu Madini. Ini saya ingat saya dulu, ini saya pernah belajar hadis sama guru saya dulu. Beliau cerita Ali ibnu Madini itu sampai disebutnya di ilmu hadis itu jabal fil hadis gitu. Jadi itu kayak gunung di ilmu hadis. Itu selain menjulang itu nggak bisa ditanduk gitu. Kalau ditanduk palamu yang pecah gitu. Begitu kuatnya ilmu seorang Ali bin Madini. Tapi Ali bin Madini itu dulu sudah diingatkan oleh guru-gurunya, kamu jangan belajar ilmu hadis saja, nanti umurmu habis kalau nggak sempat belajar ilmu lain. Ternyata nggak mau, beliau tetap aja belajar ilmu hadis. Betul, makanya Ali bin Madini itu di ilmu lain nggak terlalu dikenal. Kenalnya di hadis. Tapi di hadis dia gunung gitu. Menjulang dan tidak bisa dikalahkan. Kalau udah Ali bin Madini bicara. Jadi memang ulama itu habis umurnya untuk ngurusi ilmu. Itu baru satu ilmu loh. Padahal ilmu segitu luasnya kan. Itu kenapa dulu para ulama itu dinyamankan oleh masyarakat muslim agar mereka tetap ada di ruang-ruang ilmu. Pastikan bahwa mereka tetap di ruang ilmu, sehingga tadi mereka menjadi menara bagi negeri, menjadi petunjuk bagi hamba kan seterusnya. Wallah, luar biasa. Itu kan karena masyarakatnya juga ini ya juga memahami betul tentang ilmu yang disampaikan oleh para ahli ilmu, jadi mereka langsung bisa mengisi ruang kosong di mana kalau ahli ilmunya nggak ada ya akan membahayakan, karena tadi temanya jadi musibah kan. Betul. Kalau ada jadi musibah gitu. Pokoknya hayatuhum ghanimah wa mautuhum musibah. Itu Kalau mereka masih hidup bersama kita itu ghanimah buat kita. Itulah mengapa harus dijaga. Itu mahal. Kalau mereka meninggal musibah. Karena antum lihat kan, meninggal satu alim, dan itu kita bisa saksikan bahkan di negeri kita. Ada satu alim meninggal, itu belum tentu sekian puluh tahun ke depan ada penggantinya. Orang dengan ilmu seperti dia. Sepanjang itu Musibah. Nah, kalau ada musibah hari ini, sangat memungkinkan ada masalah suasana itu. Wallah, penjaganya sudah pergi. Ya Allah. Kalaupun ini kalau ada ulama yang mengatakan saya cari harta nggak ngurusin ilmu, saya jadi sedih kalimat itu. Saya bilang itu kalimatnya, saya pikir ekspresif banget, ternyata itu menjadi sesuatu yang berat jadinya. Ya karena tadi kalau itulah mengapa dulu zaman dahulu para masyarakat muslim itu berbagi tugas. Mereka yang Allah berikan kekuasaan, mereka mengawal ilmu itu dengan kekuasaan mereka. Ya kan? Maka dulu para amir itu dulu, para khalifah dahulu itu mereka bukan saja membuat kebijakan yang menguntungkan ilmu Islam, tetapi mereka justru membuat markas-markas ilmu Islam, di mana di sana dimuliakan ilmu dan ahli ilmu. Juga para santrinya bahkan yang punya harta mereka muliakan dengan harta. Mereka membangun ruang-ruang harta, dan kita tahu orang-orang besar dalam sejarah Islam kan, yang punya ilmu maksimal di situ. Yang punya waktu dia berikan waktunya. Jadi itu bagi tugas itu indah. Walaupun mungkin saja sekali waktu ada pemimpin sekaligus ulama, ada ulama sekaligus pengusaha. Bisa jadi itu di beberapa orang ada. Tapi kaidah dasarnya itu tadi, berbagi tugas itu indah. Nah itu. Waktunya sudah menjelang sore, tapi ya mudah-mudahan ini kan masih di waktu asar ya kan, di hari Jumat, setiap hari Jumat. Seperti hadis Nabi tadi ya, itu waktu yang sangat mustajab doa. Mudah-mudahan mudah-mudahan peringatan Imam Al-Ajuri, kita suka lupa bahwa orang paling mahal di sekeliling kita adalah ulama. Para ahli ilmu, para guru-guru kita itu orang-orang mahal. Itulah mengapa mereka itu harus selalu ada di posisi mulia. Kita muliakan dengan apa saja. Bahkan saya ingat ini saya ingat nasihatnya Muhammad Al-Fatih kepada putranya, Bayazid II. Saya ingat nasihat beliau. Karena saya pernah baca, nasihatnya agak mirip masalahnya ini, agak mirip. Yang satu tuh nasihatnya pendiri Turki Utsmani kepada anaknya. Ya. Nasihatnya itu gini, nak, di mana kau dengar ada ulama, maka
datangi dia dan muliakan dia dengan hartamu. Itu sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Makanya ini penutup, ada kisah ini. Saya pernah baca satu buku. Buku ini penulisnya orang Turki langsung, diterjemah dalam bahasa Arab, tentang orang-orang besar di sejarah Turki Utsmani. Siapa? Muhammad Al-Fatih itu pernah berkunjung ke markas ilmu dan zikirnya tokoh sufi zaman Muhammad Al-Fatih, namanya Abul Wafa. Muhammad Al-Fatih punya guru-guru luar biasa. Nah, Abul Wafa ini salah satu tokoh agama di zamannya. Lagi Muhammad Al-Fatih berkunjung ke tempat itu, sampai di gerbang tuh nggak dibuka gerbangnya, ditutup. Padahal di sultan tertinggi, kemudian bawa stafnya. Kemudian karena nggak dibuka, dia nunggu di situ, nunggu aja. Gitu. Karena yang di dalam ini gurunya. Gitu. Jadi itu bisa bayangkan ya, kesultanan, kepemimpinan itu nggak laku di depan ulama. Kekuasaan itu nggak ada artinya di depan ulama. Dan itu contoh di dalam sejarah Islam. Gitu. Sampai kemudian ada stafnya Syekh Abdul Wafa itu datang, kemudian menyampaikan bahwa Syekh Abdul Wafa tidak menerima Anda. Ya Allah, udah nungguin. Ditolak tuh sultan. Pulang aja, nggak ada masalah, pulang aja gitu. Relax aja sultannya. Karena sultannya ngerti ilmu gitu. Ya, begitu pulang, nanti kapan-kapan ketemu. Nanya lah itu. Begitu ketemu, Syekh Abdul Wafa menyampaikan dengan kehormatan, karena ini sultan yang layak juga dihormati. Ya, ulama itu orang yang paling ngerti cara menghormati pemimpin. Tenang aja gitu ya. Syekh Abdul Wafa ini mengatakan begini, Sultan, mengapa waktu Anda datang saya tidak terima? Gitu ya. Karena Anda itu kalau datang ke saya, Anda akan memuliakan saya. Anda akan mengucurkan harta dalam jumlah besar ke saya. Dan saya khawatir itu merusak saya dan murid-murid saya. Makanya saya tolak Anda datang. Itu anti komunikasi yang indah gitu ya. Kan hal yang serupa jauh sebelum itu Imam Malik rahimahullah taala kan, ya kan? Diminta untuk mengajar. Imam Malik di Madinah. Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Kemudian karena kitab Muwatta karya Imam Malik tersebar di seantero kekhilafahan, infonya tersebar luar biasa, akhirnya diminta agar kitab Muwatta diajarkan di dalam istana, ya kan? Kata Imam Malik, kalau Anda mau belajar ilmu ke sini, datangi ilmu sini. Ya, datangi ilmu. Datang itu Harun Ar-Rasyid, betulan datang, Harun Ar-Rasyid dari Baghdad loh ke Madinah, datang tuh dengan rombongannya. Datang, begitu datang tuh ngetok pintu langsung ke rumah Imam Malik. Ketok pintu dengan stafnya tuh, bayangkan khalifah tertinggi Harun Ar-Rasyid pula, bukan khalifah sederhana kan, itu khalifah tertinggi di masa Kesultanan Bani Abbas ya. Ketok pintu rumah Imam Malik. Itu ketok pintu 3 kali nggak dibukain. Begitu dibuka itu stafnya udah marah duluan. Biasa kan ya, pengawal-pengawal kan sok galak tuh biasa ya kan. Kemudian kata Imam Malik, mau apa? Khalifah ingin belajar Muwatta Malik. Kata Imam Malik, sana bersama muslimin di masjid, jangan di rumah saya. Kumpul sama muslimin saja sana. Tidak bukan nggak boleh ya, tapi saya cuma ingin ceritakan bahwa gimana izzah ilmu dan ahli ilmu di zaman itu, dan karena itulah Islam mulia dulu. Berangkatlah ke satu khalifah itu, duduk di masjid. Ini kan muslimin kan, muslimin belajar banyak Imam Malik dengan wibawanya seorang Imam Malik kan. Kemudian karena ini khalifah diletakkan tempat duduknya agak tinggi gitu, di antara yang lain karena khalifah. Itu boleh, sah-sah saja itu. Guru di kursi, yang lain di bawah, tapi sultan khalifahnya diangkat lebih tinggi. Imam Malik ingin menjaga hati khalifah, tidak mau negur langsung. Tapi majelis itu dibuka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik membacakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ah." Siapa yang merendahkan hatinya di hadapan Allah, maka Allah akan angkat dia. Nah, itu. Akhirnya khalifah bilang, bongkar ini. Khalifahnya pinter juga. Karena alim, khalifahnya alim. Nggak sih katakan bahwa
kekuasaan itu di depan ilmu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Tidak usah khawatir, karena para ulama dengan ilmunya paling paham memposisikan para penguasa. Yuk kita muliakan ulama lah. Ayolah. Masih ada waktu sore saat menjelang maghrib, mungkin diberikan kesempatan yang mendengarkan hari ini berdoa, tapi mungkin ada isyarat doa yang mahal kita menjelang sore ini selain berbuat amal di ujung sore ini. Ya, kalau di dalam tema kita meminta pada Allah agar kita selalu dibimbing, dan selalu dibimbing itu pasti harus selalu dekat dengan ulama. Maka mintalah untuk hidup berdampingan dengan para ulama itu. Dengan itu maka kita selalu terbimbing. Karena tidak mungkin kita belajar ilmu hanya dari buku. Itu sudah diingatkan oleh para ulama. Jadi mintalah dekat dengan mereka, doakan dengan tulus mereka agar ilmu mereka barokah untuk kita. Kemudian apa yang hal-hal yang bisa kita perbantukan ke mereka untuk mereka bisa nyaman duduk sebagai seorang ahli ilmu, itu kita lakukan. Jadi doakan mereka agar barokahnya sampai ke kita juga, kembali ke kita. Gitu, mudah-mudahan. Doakan. Ilmu antum juga buat kita terus. Barakallahu fikum. Faqal juga mohon dibarokahi juga dari ilmu antum. Semua pendengar yang menyaksikan ilmu antum. Allahumma salli. Jazakallahu khairan. Waalaikum insyaallah. Sawarit. Jamaah barokah. Ada insyaallah. Baik. Kau bisa. Alhamdulillah insyaallah.